Ya, Xbox adalah salah satu yang cukup solid karena bisa punya Last Insanity untuk berduel nanti dengan Ado Retribution. Tapi Esmeralda ini seakan-akan juga menjawab begitu banyak hero-hero yang dipegang dengan tim Liquid ID. Kayak dari Matilda yang bisa memberikan efek shield, dari Harit juga, atau bahkan Obvious nanti dari Landing Phase. Oke, Juga oke, Purify juga oke. ya Ul. Yes, karena kita akan melihat bagaimana ini match point sebenarnya untuk Hierarchy Hoshi. Mampukah tim Liquid berhasil untuk bisa mendapatkan setidaknya satu kemenangan terlebih dahulu dan merubah sebuah hal yang sedang mereka hadapi, lose streak di klasemen untuk sementara, dan kita akan langsung saja menuju ke Land of Doubt untuk menyaksikan game yang kedua, match kedua di hari ini. Let's go to the Land of Doubt. Ini dia untuk game yang kedua dengan 1 poin yang sudah dipegang oleh RRQ. Dan kita juga akan melihat bagaimana performance dari setiap side lane-nya. Karena dengan hadirnya Esmeralda, kalau misalnya Res bisa cukup sustain atau stabil di arah early game, dia bisa makan banyak banget. Dia bisa makanin Povius ya, dia bisa makanin juga ke arah Harit di tangan Kabuki. Tapi ya dengan syarat mereka bisa menangin team fight yang akan mereka ciptakan. Karena dengan hadirnya Kalea tanpa burst damage, kita udah tahu jawabannya. Ya mereka harus sabar, mereka harus tunggu sampai Iritelnya bisa memberikan power DPS setara burst damage Om Bawa. Tapi jangan lupa nih ya, dengan 3 Purify juga yang dibawakan dengan tim Liquid ID. Kalau ada yang bisa ditarik masuk ke dalam reload manipulation, tim Liquid ID akan susah lah buat keluar dari tim fight-nya juga. Karena 3 Purify, bukan flicker-flicker untuk bisa menghindar nantinya. Tapi, lihat dari emblem setnya masih tetap sama berarti untuk Esmeralda dengan emblem support ya. Kemarin sempat kita lihat dibawakan dengan tim juga. Ada 3 Inspire dan juga ada 3 Infuse Rage yang dipakai oleh RRQ. Dan ada 2 emblem tank yang dipergunakan juga oleh tim Liquid ID. Ada di Focus bersama dengan Xbox. Yep. Tapi pergerakan sudah mulai terlihat menuju ke arah top lane. Aran HP sudah tidak terlalu banyak, tapi terkena dengan Thunder Strike kali ini. Lapisan ini diledakkan untuk melarikan diri dari Joe. Tidak ada lagi hal yang diinginkan oleh RRQ, kayaknya mencoba untuk bertukar saja dari segi resource, mencicil keberadaan dari HP yang dimiliki, tapi recall-nya sepertinya sudah mulai diganggu. Sebuah Void Crystal yang sudah terlihat, tapi untungnya Yeheskiel masih bisa selamat untuk bisa juga melakukan recall terlebih dahulu. Tapi di sisi lain, turtle-nya sudah mulai terlihat free untuk RRQ harusnya, karena melihat Joe yang sudah tidak lagi ada lagi dari Viraga Armor. Yap, itu dia. Satu turtle yang akhirnya berhasil disecure oleh RRQ setelah perjuangan panjang yang berhasil mereka ciptakan. 4 pemain yang berhasil mereka pressure dan rotasinya bisa dibilang sangat berhasil dari RRQ untuk sejauh ini. Dan ada banyak target ya buat sekarang ketika mereka udah pegang beberapa advantage termasuk turtle yang pertama. Mereka juga bisa mulai menguasai area river. Tsunami Flame terlihat. Tidak ada Thunder Strike lagi-lagi, dan ternyata Last Insanity harus dikeluarkan. Gak ada Viraga Armor, belum ada Immortal, dan Joe harusnya akan terkena First Blood yang diamankan oleh Zunash kali ini. Ya, sebuah eksperimen ketika Joe menggunakan Fighter Jagal sepertinya masih belum berhasil untuk sejauh ini. 1 kali ditumbangkan, ngebuat dia akhirnya nggak bisa bergerak dengan terlalu bebas. Perbedaan level soalnya udah mulai terasa juga Om, antara kedua belah jungler. Mungkin levelnya iya sih, tapi ini lebih ke keberanian Idok juga ya. Karena kita melihat Tidal Strike atau bahkan dengan Tsunami Slam-nya langsung menargetkan. Ini menujunya ke si Joe sendiri. Karena Joe memang untuk di early game, selama belum punya Immortal atau mungkin dengan War X-nya, ini tidak akan aman ya. Karena Viraga Armor begitu pecah, dia tidak akan punya battle spell untuk bisa melindungi dirinya karena baunya Retribution. Itu bukan flicker seperti kalau memang Xbox-nya bermain di EXP lane. Dan unggul gold sekarang buat RRQ dari early game lagi nih pressure-nya masuk. Tsunami Flare yang terlihat langsung tadi dicoba diledakan, tapi Dok masih bisa bertahan di arah belakang dari Revelation dari Rin. Dan Joe-nya lagi-lagi tertangkap. Zunes sendirian mencoba untuk bertahan, tapi Aaron langsung fokus dengan adanya Infinite Percent, tapi Zunes masih selamat, tapi dengan waktu yang tidak cukup lama. Widdy mendapatkan poin kill walaupun dibalaskan keadaannya dengan yang double kill mulai dikantong oleh Rin, dan lagi-lagi Widdy-nya menjadi target. Dan Rest yang mendapatkan poin kill tersebut, terbilang kali ini apa yang coba untuk dilakukan oleh tim Liquid ID masih belum optimal untuk membalaskan keadaan, karena Feeder Ice Strike terlihat, dan Rin masih cukup tenang untuk tidak mengeluarkan flickernya. Wah, ini pukulan bunuh yang cukup berbahaya loh, karena area turtle juga baru saja terekspos. Ngebuat dari RRQ harus sedikit bersabar, tapi ini sudah kembali dengan HP yang lumayan prima. Maka Joe Harmon, dan Paco
waktunya dengan ada Viraga Armor yang pecah, Joe-nya benar-benar dipegang. Dan bahkan Fire Missile-nya tidak membuat dirinya selamat lagi dikejar tersulat dan Res menzoning sampai betul-betul di depan inner dan bahkan beli turret yang mampu kokoh berdiri. Tapi itu adalah beli waktu yang cukup baik di pada Zunash. Sisi lain mensecure ke arah dari turtle-nya. Iya, ini Red memastikan siapapun yang mencoba untuk mengganggu apa yang mereka perbuat di area turtle harus sampai ke area base, harus pulang dan itu terjadi karena seorang Joe. Dan sekarang dengan keunggulan yang udah makin jauh, audience prediction juga diangkat 83%. Ganking ke area gold lane mungkin udah mulai bisa dilakukan. Hampir saja, tapi Kabuki masih cukup aman. Tidak terlalu terburu-buru juga untuk men-trigger ke arah satu buah Purify karena mengetahui Idok nggak siap juga untuk langsung memberikan Tsunami Slam dengan adanya follow up yang masih terlalu jauh di arah belakang. Pada saat ini kita melihat 2.600 gold lead yang dipegang oleh Hierarchy Hoshi, Om. Ya, ini angka yang cukup jauh ya. Purify coba untuk ternyata dialihkan. Kabuki kali ini masih punya Purify, tapi masalahnya Idok terjebak dan Last Insanity diledakkan oleh Joe. Tapi di sisi lain negara dia satu warrior pada Manipulation betul-betul menjebak bagaimana Kabuki juga bisa ditumbangkan. Winnie pun ikut menghilang, double kill diamankan oleh Toy. Sebuah team fight yang lagi-lagi tanpa rencana berhasil dilakukan dan berhasil menguntungkan untuk teman-teman dari RRQ. Dan sekarang ada auto turret di area mid lane yang begitu mahal harganya yang akan sangat diincar oleh para pemain RRQ demi bisa memperluas jalur invasi mereka. Tapi sejauh ini Om, apa yang harus dilakukan oleh tim Liquid ID? Ya, menurut gue mereka harus sedikit lebih sabar ya. Mungkin terutama untuk Joe juga, karena setiap kali ada Joe di barisan depan, Idok ini nggak segan-segan sama sekali, langsung Tsunami Slam juga. Dan Tsunami Slam ya sebenarnya ini lebih ke memancing biar ada team fight yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan sejauh ini itu semuanya sangat-sangat berhasil bagi RRQ juga. Dan kalau kita lihat dari replay yang terjadi juga, ya ketika ada yang diangkat satu, team fight langsung di-initiate oleh tim Liquid ID. Dan ketika semuanya maju ke depan, ingat ya, Xbox tanpa ada guiding wing tidak akan bisa kabur kemana-mana. Dan semuanya terperangkap dengan real world manipulation juga yang dibuka oleh Rins. Jadi itu adalah bait yang sangat bagus dari RRQ tadi. Area dari turtle yang sudah mulai terlihat ya, feeder ice track yang tidak menjangkau pemain-pemain dari RRQ Hoshi yang sedang memegang kendali atas turtle-nya. Tapi lihat satu buah Purify kembali tertrigger dari Yeskiel. Wings by Wings memang menyelamatkan diri, tapi Perfect Turtle diamankan oleh RRQ Hoshi. Ya, dan jujur bagaimana damage dari Rins ini udah mulai kelihatan, itu sakit banget. Termasuk ke arahnya Kill, tadi sempat menumbangkan ke arah Kabuki juga. Dan sekarang dengan Wishing Lantern akan melengkapi lagi ya output dari seorang Rins. Melihat bagaimana dari tim Liquid ID yang udah mulai terpressure, ada harapan dari segi Parshanya. Memang masih akan ada Feather Ice Strike, area of effect yang lumayan besar. Tapi sepertinya mereka udah harus mulai bermain secara kesatuan, bermain dengan team fight power dan tarik ulur karena mereka bawa mati udah sebenarnya di line up mereka. Ini Joe-nya benar-benar bonyok loh. Purple buff juga bukan menjadi milik dari Joe. Tidak banyak kita melihat bagaimana Last Insanity dilakukan untuk ofensif. Berkali-kali Last Insanity terpaksa dikeluarkan hanya untuk bisa melarikan diri atas kejaran dari Idok, Om. Dan satu yang aku pengen highlight adalah seberapa sering kita melihat Yeskiel ini tertinggal jauh. Ini 2.400 gold difference dari kedua player. Oh, Idok flicker berhasil untuk bisa mendapatkan satu pemain di mana Idoknya pun terjebak di paling depan. Tapi ada backup yang dilakukan pula dengan replay dari belakang. Tapi itu mendapatkan dari atas tidak perhatikan sama sekali. Toy-nya pun hilang. Tapi Toy menuju ke arah fokus yang lainnya lagi dan double kill. Diamankan pula oleh Race-nya. Sekarang Holy Defense bottom lane berhasil untuk di-trigger di menit yang ke-8. Bertambah lagi sudah gap yang terjadi, perbedaan yang sangat signifikan. 6.000 keunggulan gold di tangan RRQ. Karena satu buah team fight yang bisa dibilang terjadi sangat rapi. Idok menjadi indikator yang kita kira dengan 3 Purify akan sangat terhambat. Tapi ternyata dia membuktikan ada target yang lebih mahal yang bisa dia tarik, Om. Ya, targetnya namanya Xbox ya, atau Joe tadi. Ada Viraga Armor memang, tapi bisa dipastikan ya akan langsung pecah. Melihat bagaimana kombinasi di early game yang begitu banyak yang bisa dimainkan oleh RRQ juga. Dan kalau Joe-nya diangkat dengan Tsunami Slam, tidak ada yang melakukan backupan di belakang, udah bisa dipastikan akan kurang secara kuantitas lagi untuk Liquid ID. Tapi kalau Joe-nya di backup, real world manipulation ini sudah siap untuk mengurung pemain-pemain tim Liquid ID yang bersiap-siap untuk melakukan team fight nih. Wah, dengan cukup baik ya. Purify dari Yeskiel memang tertrigger, tapi di sisi lain juga akhirnya
ada Lord yang bisa didapatkan oleh Zunesh secara free. Perlahan gold lead yang dipegang sama RRQ Hoshi semakin bergulir, Nevin. Iya, terus-terusan. Tapi sekarang dengan adanya closing play, apakah ini bakal dipaksa menjadi sebuah team fight yang cukup besar atau hanya sebuah gertakan saja demi bisa ngedapetin inner turret lebih dini sambil menunggu hadirnya Lord dari bagian sprint. Connect langsung menuju ke arah 3 orang, tapi Res menelan damage yang cukup banyak. Res yang masih bisa selamat. Infrastruktur tidak terhentikan. Tolong target tapi masalahnya Aran terjebak. Dan Aran masih punya guiding untuk bisa menyelamatkan Hari. Tapi ternyata dengan waktu yang tidak cukup lama, mega kill dikantongi oleh Rin. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID, mereka harus mendefense Lord yang akan berjalan di area bottom lane dengan hanya 4 pemain saja. Res benar-benar menjadi masalah dari Dok. Dan Kabuki berhasil untuk bisa mendelay lagi dan bahkan tanpa adanya Purify yang tertrigger Indong. Flicker yang ternyata belum berhasil menjadi inisiasi terlebih lagi dari RRQ Hoshi. Namun masalahnya kali ini dari tim Liquid ID, mereka harus menahan Lord yang sudah mulai disawal ditemukan oleh RRQ dan bahkan Kadijo akan menjadi target berikutnya. Oke, sudah mulai dijemput dengan adanya satu buah guiding wing, tapi Junes dengan satu buah peran red yang begitu menyakitkan, Aran masih bisa bertahan. Dilencarkan ke bagian lapis Sanity. Belum ada target yang diinginkan, tapi Red membeli waktu begitu lama di lini paling depan. Shutdown bisa didapatkan oleh Joe. Res benar-benar membeli banyak sekali waktu untuk siapapun itu. Untuk menyelamatkan Toy, untuk Zunesh memberikan damage, atau bahkan sekedar untuk membuat Rinsnya bisa kabur dari area pertempuran. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID dalam masalah yang cukup besar. Lord selanjutnya yang ada di area top lane, dan mereka udah kehilangan base di bagian bawah yang ngebuat akan ada tugas tambahan buat mereka untuk fokus ke arah wave ini yang selanjutnya juga, Om. Ya, karena RRQ tinggal menunggu kembali ya. Kembalinya Res, terus mereka langsung bisa juga untuk melakukan team fight. Dan sejauh ini Windtalker menjadi item lagi-lagi nih untuk Toy yang sedikit lebih unggul. Tapi power dari Kabuki ini sebenarnya sudah selesai juga. Meskipun ini typically build dari Harit yang tidak terlalu baru ya. Karena yang baru kan ada yang bisa sekali pakainya. Ya agak sedikit berbeda memang, tapi Kabuki sudah punya kemampuan juga untuk melakukan atau memberikan damage yang besar terhadap RRQ kalau ada tim fight yang besar juga. Dengan leading 7.000 gold sebenarnya ini sudah cukup jauh bagi RRQ, tinggal mereka agak sedikit bersabar dulu sekarang, jangan sampai nanti pick off. Karena ya melihat bagaimana situasi yang terjadi, overextend ini seharusnya akan menjadi mimpi buruk untuk RRQ kalau mereka lakukan. Ya, karena emang sebenarnya untuk menahan restnya ini sih yang agak sulit. Secara efek sisi atau efek stun yang dimiliki oleh tim Liquid ID, ini semuanya bisa dibilang sangat minor ya. Hanya ada di arah Povius mungkin, dan itu pun tipis, atau satu eagle dari Widi, dan gak dalam waktu yang lama. Jadi ketika kita ngelihat setup sudah mulai dibuka oleh teman-teman RRQ di area Lord, akan sangat berat untuk tim Liquid ID masuk ke area Lord-nya. Meskipun memang Purify ready dari 3 pemain, tapi kita tahu bagaimana dari Idok, dia nggak pilih-pilih orang, dia akan coba untuk cari siapapun yang muncul di bagian depan, dan dia akan nge-follow up dengan cepat dengan hadirnya Toy juga yang sekarang pegang banyak banget mobilitas. Dia bawa sprint, dan secara emblem juga tadi saya ngebawain banyak banget mobilitas yang akan memaksimalkan lagi power dari RRQ, Om. Ya benar-benar tarik ulur ya yang terjadi. Ya, tapi kita melihat dua level difference, ini akan menjadi pembeda. Dan lihat bagaimana dari Rest dan juga Rins ini selalu bisa memberikan poking damage nih Ul. Eagle sudah mulai terlihat, Inlet memang menjadi target. Dan lihat bagaimana Widinya pun tak selamat dipegangin oleh Rest dan Toy. Mendapat kejauh dari Kabuki, Jonathan kali ini coba untuk melarikan diri, tapi dengan waktu yang tidak cukup maka harus tampung dari Rins yang akhirnya membuat dari RRQ Hoshi. Mereka tidak akan membutuhkan Lord secara cepat. Falling Star Moon kali ini akan kembali mengincar poin dari tim Liquid ID. Satu wave di arah tengah akan coba dimanfaatkan kembali, dan harusnya akan menjadi one strike push karena Aran mencoba untuk bertahan. Buat tenaga Yeskiel yang coba untuk ditemukan diri di paling belakang, dan Arannya pun harusnya tidak akan bertahan lebih lama lagi, dan fokus menuju ke arah base dan RRQ Hoshi 2-0 didapatkan. Circling Eagle yang ternyata menjadi membawa maut bagi tim Liquid ID, dan RRQ berhasil mendapatkan 2-0 di game yang kedua. Mereka bermain dengan sangat flawless, menutup kesempatan 3 Purify dengan kalian.